Hai, perkenalkan nama aku Zulaika Rahma Putri, NIM 1264062131778 dari kelas MKS 5D. Kali ini kita akan bahas tentang analisis saham dan obligasi korporasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sih itu saham dan apa sih itu investasi? Jadi, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang atau lembaga terhadap bagian dari suatu perusahaan. Dan investasi adalah merupakan kegiatan menempatkan dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Kali ini saya akan membahas tentang saham SMMA dan saham WIFI serta obligasi korporasi. Saham SMMA atau PT Sinarmas Multiarta Tbk, salah satu saham legenda yang masuk di bursa tahun 1995. Bidang usahanya adalah jasa keuangan yang memberikan layanan terpadu baik untuk nasabah, individu atau korporasi. Di antaranya adalah multifinance, asuransi, pasar modal, keamanan, dan teknologi informasi. Pemegang saham pada saham SMMA yaitu 51,12% dipegang oleh Bank of Singapore Limited atas nama PT Sinarmas Cakrawala dan 48,58% dipegang oleh publik atau HPLO 5% dan 0,29% dipegang oleh PT Sinarmas Cakrawala. Pada harga saham SMMA bisa ditunjukkan pada grafik yang di sebelah. Harga saham pada SMMA sekarang adalah 14.500 atau kalau dirupiahkan Rp1.447.500 dan harga saham telah mengalami kenaikan sebesar 6,81% dibandingkan dengan sebelumnya. Pada volume perdagangan untuk Sinarmas Multiarta Tbk IDX 184,6K untuk PER atau price to earning ratio-nya sebesar 93,89 dan untuk ROA-nya return on asset sebesar 0,2 dan untuk ROE atau return on equity sebesar 1. Analisis fundamental PT Sinarmas Multiarta. Peer saham satu dengan market cap besar di atas 40 triliun. Net profit perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Earning per share perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut. Rasio hutang atau DER kurang dari 1 atau 0,52 kali modal. Untuk current ratio aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Net profit margin profitabilitas kurang baik atau NPM kurang dari 10% atau cuma 4,94%. Untuk return on equity atau ROE kurang baik, kurang dari 15% atau cuma 1%. Untuk profit intrinsic value over value harga saham di atas harga wajar atau 8,326. Price to book value over value PBF lebih dari 1 kali valuasi perusahaan atau 3,77. Untuk saham WIFI atau PT Solusi Sinergi Digital Tbk, juga dikenal sebagai SURG, adalah perusahaan digital berbasis di Indonesia yang menawarkan layanan periklanan, produk dan layanan digital serta jaringan serta optik melalui anak perusahaannya. Perusahaan bertujuan untuk menyediakan model bisnis terpadu yang terdiri dari 3 pilar: konektivitas, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan hiburan media. Pada pemegang saham WIFI, 50,10% untuk PT Investasi Sukses Bersama dan 49,90% untuk publik atau HPLO 5%. Pada harga saham WIFI sekarang adalah 156 atau kalau dirupiahkan sebesar 15.800. Berbeda dibandingkan saham SMMA, saham WIFI mengalami penurunan yaitu sebesar 0,64%. Pada volume perdagangan untuk solusi sinergi digital Tbk IDX yaitu 45,471 M. Untuk PER atau price to earning ratio sebesar 0, untuk ROA atau return on asset sebesar 0, dan untuk ROE atau return on equity sebesar 0. Untuk analisa fundamental PT Solusi Sinergi Digital Tbk, untuk tier saham market cap tidak diketahui. Net profit perusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru. Untuk current ratio-nya perusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru juga. Untuk net profit margin perusahaan belum melaporkan
keuangan terbaru, dan untuk ROE perusahaan juga belum melaporkan keuangan terbaru. Untuk Buffett Intrinsic Value perusahaan belum melaporkan keuangan terbaru. Price to book value perusahaan juga belum melaporkan laporan keuangan terbaru. Untuk earning per share perusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sedangkan obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Keuntungan membeli obligasi korporasi, yaitu yang pertama menghasilkan pendapatan tetap. Keuntungan berinvestasi dalam obligasi korporasi adalah mendapat kupon atau bunga secara rutin hingga jangka waktu obligasi tersebut habis. Umumnya kupon obligasi lebih tinggi daripada bunga deposito perbankan dan juga obligasi pemerintah. Yang kedua adalah capital gain dari penjualan obligasi. Pemegang obligasi dapat memperjualbelikan investasi yang dimilikinya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga saat membelinya. Selisih dari harga beli dan harga jual disebut dengan capital gain. Tentunya juga ada resiko dari pembelian obligasi korporasi, yaitu terjadinya default oleh perusahaan dan fluktuasi harga obligasi. Akhirnya kita sudah membahas tentang dua analisis saham, yaitu saham SMMA serta saham BIFI dan obligasi korporasi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like untuk membantu saya dalam memenuhi tugas manajemen portofolio dan investasi. Dah.